Halo mahasiswa Widya Dharma yang saya kasihi, selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Eta dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana kita membuat proposal kegiatan. Nah, mahasiswa Widya Dharma, adapun tujuan kita mempelajari hal ini adalah agar kita mampu mengeksplorasi bagaimana jenis-jenis teks akademik berproses di lingkungan akademik, sehingga mahasiswa bisa mengetahui apa itu proposal kegiatan, bagaimana cara membuat proposal kegiatan, dan apa-apa saja jenis proposal kegiatan. Nah, mahasiswa Widya Dharma, proposal itu terdiri menjadi dua ya. Ada proposal penelitian, ada proposal kegiatan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah proposal kegiatan. Nah, apa itu proposal kegiatan ya? Proposal kegiatan itu adalah suatu usulan yang akan kita ajukan kepada pihak-pihak tertentu tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, misalnya kegiatan magang, misalnya kegiatan seminar, misalnya kegiatan baksos atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, proposal dinyatakan layak atau proposal dinyatakan baik apabila kita rancang dengan baik dan mengikuti kelaziman atau mengikuti aturan-aturan yang disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Nah, mari kita pelajari, kita kupas satu persatu seperti apa teks akademik yang berbentuk proposal kegiatan. Nah, laporan kegiatan itu merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan ya apabila kita berkecimpung dalam suatu pekerjaan maupun apabila kita tergabung dalam suatu organisasi ya. Nah, bagaimana cara kita membuat proposal kegiatan itu? Nah, apabila kita ingin membuat proposal kegiatan yang berhubungan dengan misalnya kegiatan KKM atau kegiatan magang yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus membuat dulu apa itu pendahuluannya, kemudian tata laksana kegiatannya, dan penutup ya. Nah, isi pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut seperti apa. Kita jelaskan. Kemudian, setelah kita menjelaskan latar belakang kegiatan atau alasan kegiatan yang akan kita laksanakan itu apa, kemudian pentingnya kegiatan itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, serta strategi yang akan kita gunakan itu seperti apa. Nah, itu kita paparkan tentunya dalam bentuk jenis teks eksposisi dan deskripsi. Paparan itu menggunakan jenis paragraf eksposisi dan deskripsi. Itu maksudnya eksposisi itu kan kita menjelaskan ya. Eksposisi itu ada eksposisi yang menjelaskan proses. Nah, itu kita gunakan cara-cara jenis paragraf eksposisi. Kemudian deskripsi berarti kita menggambarkan bagaimana kegiatan itu dilaksanakan ya. Nah, jadi intinya di dalam membuat proposal kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan magang, kegiatan misalnya kegiatan KKM dalam jangka lama, nah itu pertama harus ada isi pendahuluannya. Kemudian setelah ada isi pendahuluannya harus ada isi tata laksana kegiatan. Isi tata laksana kegiatan itu misalnya tata laksana kegiatan itu yaitu strategi yang akan kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan itu seperti apa, langkah-langkah yang akan kita tempuh seperti apa ya. Kemudian semuanya itu kita buat dalam bentuk genre mikro deskripsi. Genre mikro itu maksudnya kita mengarangnya menggunakan jenis karangan deskripsi. Apa itu jenis karangan deskripsi? Karangan yang menggambarkan sesuatu ya, yang menggambarkan ciri-ciri sesuatu. Nah, kemudian di dalam tata laksana kegiatan misalnya kita menyampaikan pelaksanaan KKM. Kalau ini berhubungan dengan KKM ya. Misalnya tujuan KKM, waktu dan tempat KKM, strategi pelaksanaan KKM.
Nah, itu contoh kegiatan dalam jangka waktu lama kan. Kemudian penutup. Penutup itu isinya adalah kita menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan kita itu diterima. Kemudian di dalam penutup itu berisi supaya apa yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Nah, di dalam penutup juga genre mikro atau jenis paragraf yang digunakan adalah penutup. Nah, jadi mahasiswa Widya-Dharma yang saya kasihi, dalam membuat proposal kegiatan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya kegiatan KKM, kegiatan magang, itu isinya berupa ada pendahuluan, kemudian ada tata laksana kegiatan, kemudian ada penutup ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila proposal kegiatannya dalam bentuk kegiatan yang misalnya sehari, 2 hari, atau sebentar saja, itu kita bisa menggunakan format ini. Pertama itu dia menggunakan bentar ya, saya lihat di sini ada ini. Pertama kita menggunakan kop surat, nomor, perihal, lampiran, tanggal, serta tujuan surat. Kemudian di pendahuluan proposalnya kita sampaikan latar belakangnya ya. Kemudian kita sampaikan tujuan, waktu dan tempat, susunan acara, susunan panitia, anggaran, penutup. Nah, ini kalau kita menyusun proposal yang kegiatannya mungkin dalam waktu 2 hari, 3 hari ya. Tidak seperti yang format pertama kegiatannya lama, berbulan-bulan, atau kalau tidak berbulan-bulan bisa juga dalam bentuk tahunan karena dia kan magang ataupun kegiatan KKM ya. Jadi formatnya berbeda. Nah, mahasiswa Widya-Dharma, intinya proposal kegiatan itu kita buat sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian proposal itu dibuat dengan tujuan meminta izin atau dukungan. Ya, sama juga dengan bagaimana kita ingin permisi atau ingin mohon bantuan ya, karena kalau kita mengadakan proposal kegiatan tujuannya itu kan selain kita memberitahu, biasanya juga kita ingin minta bantuan, misalnya bantuan dana atau minta bantuan hal-hal yang lain ya. Nah, kemudian proposal itu ditujukan kepada siapa? Pertama pada pihak donatur, kemudian pihak sponsor ya, seperti yang tadi saya sampaikan, karena tujuan kita biasanya minta bantuan dana. Pihak pembimbing, konsultan dari lembaga yang ditempati untuk magang atau untuk dosen pembimbing, tergantung ya keperluannya untuk apa. Nah, jadi intinya adalah ketika kita membuat proposal kegiatan, kita lihat dulu itu proposal kegiatan apa. Apakah bentuknya magang atau bentuknya KKM? Kalau bentuknya magang atau KKM berarti formatnya gunakan format yang pertama tadi, yaitu berupa apa? Adanya bagian ya. Bagian pertama tadi yang sudah kita sampaikan tadi itu harus ada bagian pendahuluan ya, isi pendahuluannya apa. Setelah pendahuluannya kan ada latar belakang, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan apa, tujuan, manfaat, strategi ya kan. Kemudian tata laksana kegiatan. Selain tata laksana kegiatan, kemudian ada penutup ya. Nah, itu yang merupakan format yang digunakan untuk membuat proposal kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di dalam membuat proposal tentunya ada pilihan-pilihan kata yang biasanya muncul yang kita biasa gunakan, yaitu ada kata benda disebut nomina, ada kata kerja disebut verba, ada kata sifat adjektiva, dan ada adverbia keterangan. Misalnya kalau kata benda rencana, perencanaan, program, perkiraan, prediksi, harapan. Kalau kata kerja misalnya merencanakan, direncanakan, memprogramkan, diprogramkan, memperkirakan, diperkirakan, memprediksi, diprediksi, berharap, mengharapkan, diharapkan.
Kemudian kata sifat terencana, terprogram, terprediksi. Kata keterangan misalnya dalam rencana, dalam perencanaan, dalam program, dalam perkiraan, dalam prediksi, dalam harapan. Jadi itu kata-kata itu pasti muncul. Kenapa? Karena itu merupakan kata-kata yang mengacu pada proposal kegiatan ya. Kemudian kata-kata yang tergolong dalam verba, kata kerja yang biasanya diawali dengan akan ya. Misalnya gini, akan diperkirakan. Kemudian akan muncul, akan diprogramkan. Nah, itu harusnya diganti ya menjadi kelompok kata misalnya akan menghasilkan, akan menunjang, akan dilaksanakan, akan ditempatkan ya. Itu pilihan kata yang tepatnya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membuat proposal, kita harus tahu dulu proposal kita itu tujuannya untuk apa ya. Dengan demikian kita bisa membuat proposal secara benar ya. Nah, demikian ya mahasiswa Widya-Dharma yang dapat saya sampaikan mengenai proposal kegiatan. Nah, kalian boleh merekonstruksi proposal kegiatan yang kalian miliki ya. Merekonstruksi itu maksudnya kalian memperbaiki atau mengubah ulang proposal kegiatan yang kalian baca itu ya, kemudian kalian ringkas ya, itu maksudnya merekonstruksi. Jadi saya pikir sampai di sini dulu perkuliahan kita. Sampai jumpa ya, sampai ketemu di lain waktu. Nanti kalian pelajari modulnya lebih dalam lagi. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.